Hai, welcome back to my channel Ningwati yang sederhana tapi selalu menarik untuk dilihat. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, dan tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap bergembira. Oke, kali ini Ningwati mau podcast sama temen Ningwati waktu SMA. Dia adalah seorang kapten pilot di sebuah penerbangan asing. Siapa dia? Kita simak yuk. Dan jangan lupa untuk menonton sampai habis karena ceritanya menarik sekali. Hey Do, apa kabar? Hai Wati, kabar baik, alhamdulillah. Gimana Amsterdam? Amsterdam sekarang lagi panas. Jadi nggak hujan, nggak mendung seperti minggu-minggu lalu. Lumayan lah, masih summer. Panasnya Amsterdam mah enak, kayak masih buat kita ya. Iya. Buat kita lo panas di Amsterdam tuh pas banget pokoknya. Sejuk ya. Iya. Sejuk. Londo 20-an kan? Londo nggak tahu, paling 35 itu termasuk panas. Iya. Karena lawannya ya Abu Dhabi, Rek. 40 ya? 49. Abu Dhabi 49. Iya. Iya, tapi rata-rata sih 40-an lah. Iya. 40-an ya. Oke. Oh ya, teman-teman. Ini aku lagi Zoom sama temanku SMA. Namanya Rido Nanang Hudi ya. Iya, Nanang Rido, Nanang Hudi, terserah lah. Aslinya sih panjangnya panggilannya Rido. Panggilannya Rido. Dia adalah seorang kapten pilot yang sudah berpengalaman baik dalam negeri Indonesia maupun luar negeri. Iya kan, Do? Malang melintang sudah. Kalau boleh tahu, kamu dulu di maskapai apa yang waktu di Indonesia? Pertama kali gitu. Pertama kali setelah lulus dari PLP Jurok, saya langsung masuk ke Garuda selama 16 tahun. Waduh. Jadi udah muterin awal-awal ya muterin Nusantara. Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke selama kira-kira 4 atau 5 tahun saya muterin Indonesia. Kemudian pindah pesawat yang lebih gede di Garuda itu tahun ke-5. Jadi keliling Asia sama Middle East lah. Kalau Garuda baru segitu aja. Asia, Australia sama Middle East. Nggak sampai Eropa sama Amerika. Oh iya. Jadi kamu dulu itu lulusan Curug Indonesia ya, Do ya? Iya, sekolah negeri. Sekolah yang nggak bayar. Bayar, Deng. Bayarnya Rp1.000 untuk beli formulir. Yang benar? Iya. Bayar Rp1.000 untuk membeli formulir di Departemen Perhubungan yang di Kenjeran itu loh, di Surabaya. Kantor, iya. Istilahnya kantor perhubungan udara wilayah timur kalau nggak salah gitu. Wilayah 4 atau 5 gitu. Oke. Baru tahu aku. Iya. Terus dari situ, dari Garuda kamu langsung ke luar negeri? Iya. Jadi dari Garuda waktu itu tahun 98 kan lumayan hancur ekonomi Asia. Ternyata yang bangkitnya lama itu Indonesia karena kan tahu sendiri ya. Yeah. Rezim yang kedua itu kan selama 32 tahun. Itu ekonomi kita kan fondasinya nggak kuat sehingga Indonesia hampir satu-satunya di Asia yang tidak bangkit dari keterpurukan. Jadi karena tidak bangkit, ya masa depan saya tertunda cukup lama. Tertunda cukup lama, 16 tahun belum jadi kapten. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Malaysia. Karena di Malaysia waktu itu ekonominya lagi booming. Setelah money crisis yang final crisis tahun 98 itu,
tahun 2004 itu Malaysia udah apa bangkit banget. Dia perlu perlu ratusan pilot. Kemudian saya pindah rame-rame dari Garuda, rame-rame sekitar 30-an atau 40-an orang. Totalnya mungkin 100 ya. Jadi barengan saya itu mungkin 30-40 orang pindah ke AirAsia Malaysia. Jadi saya di Malaysia 4 tahun. Kemudian dapat PR di sana. Kemudian saya jadi kapten Airbus 320 A320. Oke, langsung jadi kapten ya. Iya. Berapa tahun di Malaysia? 4 tahun. 4 tahun. Habis itu ke Abu Dhabi ya? Ya, kemudian cita-cita saya kan kepengen terbang apa ya premium lagi kayak Garuda gitu. Jadi kan kalau AirAsia kan low cost ya. Dia 11 tahun the best low cost in the world. Jadi memang dia airline bagus. Tapi kan AirAsia nggak ada nginep, kan low cost. Jadi di Malaysia itu kita balik lagi ke Kuala Lumpur, terbang kemana, balik lagi. Jadi iya, selalu PP lah, PP pulang pergi, atau VV pulang pergi. Karena pulang pergi, aku pengen nginep-nginep lagi kayak zaman Garuda. Kemudian ya kepengen yang lebih pesawat lebih gede lagi ya. Waktu itu kan saya belum punya pesawat gede. Kebetulan saya di Garuda dulu sudah pesawat gede selama berapa tahun ya, dari 92 sampai 92 sampai 2004 itu saya terbang pesawat gede. Jadi sekitar 12 tahun saya terbang pesawat gede, pesawat berbadan lebar, istilahnya wide body. Saya bercita-cita pengen terbang wide body lagi, tapi AirAsia waktu itu masih baru bangkit ya. Ya, akhirnya saya memutuskan pindah lah, karena nanti kejar-kejaran sama umur kan. Akhirnya saya pindah ke, alhamdulillah saya lulus di Etihad Airways. Jadi kapten pertama di Etihad Airways yang diterima jadi kapten. Orang Indonesia maksudnya ya. Orang Indonesia jadi pertama ya. Wah, yang diterima jadi langsung kapten di Etihad Airways. Dan saya langsung jadi kapten Airbus 320. Wow. Airbus 320 ya. Top. Bangga dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu juga berkat pertolongan teman-teman di Etihad, orang-orang Indonesia di sana, dan teman-teman saya Malaysia itu banyak membantu. Tips-tipsnya bagaimana bisa diterima salah satu best airline in the world kan. Dia memang selalu 10 besar kan dia. Persis. Selalu kan Etihad, Emirates, Qatar, satu lagi apa? KT, Japan Airline, Korean Airline kan selalu the best airline in the world. Nah, alhamdulillah banget kita bisa diterima di airline yang salah satu yang terbaik. Yang terbaik ya. Di dunia. Di dunia ya. Di dunia, iya. Aku 2 kali naik Etihad. Bagus, makanannya enak. Terus juga pramugarinya dari berbagai negara ya, jadi bisa bahasa setempat, ada yang bisa bahasa Indonesia atau apa, jadi mudah lah. Bagus. Oh ya Do, kamu dulu dari yang AirAsia ke Etihad itu kan melalui rekrutmen baru ya? Iya betul. Selalu kalau pindah airline kita tesnya kayak tesnya gila-gila. Tahu sendiri lah, tes di perusahaan asing kan, di luar negeri kan, kamu tahu sendiri mau tes di mana aja, mau di mana. Misalkan kalau di Inggris, di Perancis misalkan perusahaan Total atau Selam Bersih Amerika atau Aramco atau perusahaan-perusahaan dunia lah, pasti tesnya gila-gilaan. Maksudnya gitu ya? Susah, rumit, complicated lah gitu lah. Tapi ya berkat doa ibu lah. Persis. Jadi kita juga faktor keberuntungan ya. Nah itu. Iya. Gua kan orang beruntung, bukan orang pintar. Kan beruntung lulus di Saint Louis ya kan. Kemudian beruntung masuk Curug ya. Iya, beruntung masuk Curug. Beruntung lagi masuk Garuda. Ya, tapi karena beruntung kamu kan waktu itu kan sudah malang melintang ya sebelum di Abu Dhabi. Jadi mungkin itu
apa namanya, CV-mu itu ada yang plus, ya toh? Iya, kira-kira iya begitu ya. Memang saya di Garuda cukup lama, 16 tahun, itu mungkin salah satu kredit poinnya, nilai plusnya ya. Karena saya terbang wide body terus kan. Saya terbang narrow body Fokker 28 sama Boeing 737 itu cuma 4 tahun. Selebihnya saya 12 tahun di Garuda itu terbang Airbus yang gede, Airbus 300, 600 sama Airbus 330 yang biasa ke Amsterdam, yang ke Etihad sebelumnya. Mungkin karena kredit point saya di wide body, saya langsung jadi kapten di AirAsia. Awalnya saya sebentar di kapten Boeing 737, tapi kemudian karena pesawat baru datang, 100 Airbus datang dari pabrik untuk AirAsia, saya salah satu yang duluan, orang Indonesia maksudnya ya, yang duluan jadi kapten Airbus 320. Kemudian 3,5 tahun itu saya udah dapat, alhamdulillah juga saya dapat PR, maksudnya kayak green card gitu di Malaysia. Itu salah satu rezekinya, dan itu berlaku seumur hidup. Ya, berlaku seumur hidup. Saya PR Malaysia, alhamdulillah, kayak PR-nya Eropa lah atau Amerika. Kemudian setelah itu, karena saya udah kapten Airbus 320, sudah pengalaman di Garuda Airbus cukup lama ya, 12 tahun, wide body lagi. Akhirnya salah satu kreditnya saya diterima di Etihad itu kreditnya. Gitu ya. Oh ya, Do, mungkin kamu bisa ceritakan gimana kamu sampai bisa tembus di Etihad ini, terus caranya melamar, mungkin bagi anak-anak muda yang ingin jadi pilot. Iya. Kerja di luar negeri itu tuh secara umum sebenarnya hampir semua sama, kayak tes di Indonesia juga. Semuanya sama. Mungkin kita harus menambah lebih itu di bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggrisnya levelnya mesti 4 atau 4+. Terus satu lagi, ini selain keberuntungan ya, itu bahasa Inggris. Kemudian psikotesnya juga cukup sulit, karena kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati ngejawabnya. Kita harus konsisten dalam menjawab. Itu yang dinilai. Kemudian ada tes yang kayak apa namanya, kebersamaan, kerjasama, itu juga ada tesnya. Jadi dilihat ya, kita terlibat nggak dalam suatu tim. Kalau kita terlibat, ntar ada nilainya. Kemudian interview, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita bersikap, terus bagaimana kita menjawab pertanyaan. Secara umum yang dilihat itu bukan hanya benar dan salah cara menjawabnya, jawabannya ya, bukan karena jawabannya benar atau salah, kebanyakan ya, itu karena dilihat sikap kita konsisten dan kita jujur dalam menjawab. Kemudian mungkin ya lebih ke ngelihat ke attitude lah, attitude problem ada nggak nih orang gitu. Tapi memang kalau knowledge memang harus, karena kan harus ya. Karena kan memang itu perusahaan dunia ya, jadi knowledge memang harus banyak. Tidak harus kita pernah terbang ke seluruh dunia, tidak harus. Tapi maksudnya kita banyak membaca juga sehingga kelihatan gitu kita confident atau kita percaya diri dalam setiap menjawab. Itu tipsnya. Jadi satu tips lagi yang paling penting kalau kita mau pindah ke luar negeri, kita mengetahui kira-kira bocoran apa yang akan dites di sana gitu. Bocoran kayak contekannya apa gitu loh. Kan ribuan pertanyaan yang bisa dibuat oleh interviewer ya, yang interview. Tapi sekian ribu pertanyaan itu kan kita bisa kira-kira apa yang lagi topik gitu, yang disukai oleh orang-orang di sana gitu. Oh gitu. Ya, minimal bocorannya lah. Contohnya mungkin yang daftar duluan, lu ditanyain apa di sana gitu. Terus jenis pertanyaannya apa aja. Ya kita siapin, kita kumpulin data, kemudian kita latihan ngomong, kita baca lagi knowledge kita, ilmu pengetahuan kita, sehingga kita waktu kita ditanya kita minimal itu kita
confident atau percaya diri dan kita bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, bilang aja saya tidak tahu. Nggak bisa. Tapi pendapat saya begini-begini. Jadi kita nggak ngarang cerita. Oke, jadi yang utama itu juga kejujuran kita ya, Do ya, yang dinilai ya. Ya, kejujuran. Oke, ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau jadi pilot. Ya mungkin salah satu tipsnya ya itu tadi jaga hubungan baik antar pilot di dunia ini karena bocorannya kan dari sana gitu. Iya benar ya. Jadi ada linknya ya. Iya. Iya, jadi nggak bisa kerja sendiri, harus ya teamwork itu tadi, biarpun cuman dengar ya. Ya, ngumpulin data. Iya, kamu kan termasuk orang yang rajin ngopeni konco-konco. Rajin nyontek ya. Di Belanda sudah berapa kali kamu ketemu ngobrol, jadi kita tahu ada temanku yang tak kenalin lah, itu kan juga silaturahmi ya. Ya, betul. Iya. Ya, kita jaga hubungan baik itu sama semua orang. Semua orang. Ya, karena mungkin aja kan kita nggak bisa kerja sendiri. Misalkan pilot kerja sendiri juga nggak bisa. Misalkan Wati kerja di mana? Misalkan di perusahaan, nggak bisa manajer kerja sendiri. Jadi kita kan jadi satu tim. Ya. Satu tim artinya apa? Kita juga harus dekat atau baik dengan satpam, misalkan security. Kita harus baik sama mungkin cleaning service. Ya. Ya kalau kita mau sok-sokan, siapa yang mau bersihin pesawat coba? Persis. Ya kan? Siapa yang mau ngisi oli pesawat coba? Ya. Panas-panas di Arab, temperatur misalkan 45 derajat Celcius. Ya. Siapa yang mau ngisi, yang mau pabannya pesawat atau yang mau ngisi oli di panas-panas di luar? Yang masukin kargo ke dalam pesawat siapa gitu. Nah, di situ kita, walaupun saya mungkin sebagai kapten punya kekuasaan, boleh marah, boleh membentak, boleh protes, boleh membatalkan, tapi kan kita harus respect gitu, menghargai semua, ya respect, menghargai semua pekerjaan, posisi ya, pekerjaan atau posisi masing-masing, sehingga dari situ mungkin kita sekarang lagi tren ya, bukan lagi tren, kalimat alam semesta kan, atau Tuhan ya. Kalau alam semesta berkehendak, ini kita kan banyak didoain orang gitu, nggak banyak dicaci maki orang. Kalau kita kan dikutuk orang, wah ini kapten galak banget tuh, doain loh nggak lulus di mana-mana, kan bisa aja begitu kan? Bisa, benar. Bisa, iya. Kan ada di teman-teman kita yang salah dikit aja dibentak-bentak, ya kayak gitu. Memang sih kaptennya nggak salah, karena kan hubungannya sama safety, tapi ya ada cara lain mungkin yang lebih bijaksana lah. Bijaksana. Iya. Iya, jadi teamwork itu tetap dibutuhkan ya, penting sekali. Iya. Ya. Benar, dalam hal apa saja. Ya. Ternyata podcast ini harus berlanjut ke part 2. Karena apa? Menarik sekali untuk dilihat. Ikuti terus yuk. Dan jangan lupa simak sampai habis.